Salam Veritas, semangat perubahan, semua untuk Tuhan. Halo anak-anak semuanya, ketemu lagi hari ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini ya. Pada hari Rabu ini kita akan belajar mengenai pekerjaan sebagai juru masak bersama dengan Mami Indri lagi. Dan hari ini Mami Indri akan menunjukkan kepada kita berbagai macam alat yang digunakan oleh seorang juru masak untuk mempersiapkan makanan, serta juga menjelaskan kegunaan dari alat-alat tersebut. Nah, anak-anak bisa menyaksikan videonya. Halo, selamat siang anak-anak. Hari ini Mami Kelly akan ngejelasin tentang juru masak. Juru masak itu orang yang membuat masakan baik di restoran atau di rumah makan kecil, sekalipun di rumah. Itu namanya juru masak yang menyiapkan makanan. Jadi mami-mami kalian itu semuanya juru masak di rumah. Jadi juru masaknya teman-temannya Kelly juga ya. Ini sekarang Mami Kelly mau jelasin. Pasti sendok itu gunanya untuk apa gitu. Ini sendok gunanya untuk menyendok makanan atau mengambil kita buat makan, ambil kuah atau makan dengan nasi ataupun dengan lauk, kita ambilnya pakai sendok. Nggak boleh pakai tangan, harus pakai sendok. Kalau garpu itu gunanya untuk menusuk atau berpasangan dengan sendok sehingga kalau makan nggak berantakan. Ya, sekarang Mami Kelly jelasin tentang pisau. Pisau tuh gunanya untuk apa? Terus kenapa kita nggak boleh juga main-main sama pisau? Karena pisau itu tajam. Udah gitu, pisau itu berguna untuk memotong sayuran, buah, daging, dan lain-lain. Jadi kalau mau teman-teman Kelly mau pakai pisau harus diawasin sama orang tua ya. Jangan sampai pegang pisau sendiri, takutnya pas lagi motong kena tangannya berdarah, jadi nangis, jadi nggak bisa nulis, nantinya nggak bisa menggambar ya. Jadi pisaunya itu harus, kalau pakai pisau harus di bawah pengawasan orang tua ya. Pisau berguna juga untuk apa tadi? Potong sayuran, buah, daging, ikan, semua. Dan ingat, pisau itu tajam. Oke, ini namanya spatula. Bentuknya macam-macam dan warnanya juga macam-macam. Gak cuma putih, ada yang merah, ada yang kuning. Bentuknya juga ada yang runcing, ada yang bulat, ada yang besar, ada yang kecil ya. Dan ini spatula ini berguna juga kalau misalnya mami-maminya teman-temannya Kelly mau ngulek menghaluskan bumbu sambal atau apa aja, nanti dikeruknya pakai ini, diambilnya. Jadi ini buat mengaduk, buat mengorek gitu ya. Jadi biar bumbu-bumbu yang ada di cobek itu tidak tersisa, tidak tertinggal ya. Nah, ini gunanya spatula. Talenan itu gunanya untuk alas potong. Nah, jadi kalau kita mau potong buah, mau potong sayur, motong daging, motong ikan di atas talenan. Nggak boleh di atas meja, nggak boleh di atas lantai ya. Jadi harus dialas dengan talenan ini biar mejanya tidak rusak. Begitu juga dengan meja dapurnya enggak rusak, tidak pecah ya. Nanti kalau ngiris harus pakai ini sehingga nanti kalau pas lagi ngiris sayur atau ngiris dagingnya nggak lari-lari. Jadi di atas talenan ini ya. Ini gunanya banyak sekali, nggak cuma buat alas potong saja, tapi juga bisa untuk menaruh sayuran atau yang lain-lain ya, biar nggak berantakan di dapur. Ini namanya wajan atau penggorengan. Tapi nggak hanya berguna untuk menggoreng saja ya teman-temannya Kelly. Wajan ini juga bisa untuk merebus atau yang lain-lainnya. Tergantung besar kecil wajannya. Jadi bisa dipergunakan banyak hal. Nggak hanya untuk menggoreng saja. Tapi kenapa wajan yang cekung begini? Biar minyaknya nggak tumpah. Kalau merebus ya biar airnya nggak tumpah ya. Ini gunanya wajan untuk menggoreng atau
memasak dan merebus makanan, sayur, buah, sayur, ikan, atau kalau mau goreng tempe, goreng tahu bisa pakai ini ya. Ini namanya panci. Panci ini banyak gunanya, dan panci ini lebih banyak bisa menampung kalau kita memasak yang berkuah ya, misalnya bikin sop, terus bikin bakso, banyak sekali. Terus bisa dimasak air. Kalau yang mau mandi pakai air panas bisa masak pakai ini panci ya. Dan ini juga panci juga biasanya ada yang buat kukusnya. Nah, kalau buat kukusnya itu bisa manasin nasi, bisa menanak nasi ya, teman-temannya Kelly. Jadi kalau mau masak yang berkuah harus pakai yang panci yang tinggi. Jadi kuahnya bisa banyak, bikin sopnya bisa banyak. Itu kegunaan panci ya. Ini namanya oven. Oven itu macam-macam. Ada yang ini namanya oven di atas kompor. Dan ada juga ovennya yang besar. Ada juga oven microwave sama. Ini oven gunanya untuk memanggang. Buat panggang kue, panggang ayam, bikin pizza, bisa semuanya. Jadi oven itu berguna untuk memanggang. Nah, teman-temannya Kelly, udah tahu kan kegunaan dari peralatan masak, dari pisau, sendok, oven, penggorengan, panci, dan lain-lain. Ya, sampai ketemu lagi. Nah, anak-anak sudah menyaksikan videonya ya, belajar bersama Mami Indri hari ini. Sekarang Bu Ida akan menjelaskan aktivitas untuk anak-anak hari ini. Yang pertama adalah mendengarkan kitab suci setiap hari yang kita lakukan saat kegiatan tatap maya atau doa pagi tadi. Kemudian yang kedua, membersihkan peralatan makan setelah digunakan. Yang ketiga, berjalan maju di atas garis zigzag. Lalu yang keempat, membuat topi koki. Anak-anak bisa menggunakan kertas dari kalender bekas atau juga kertas manila. Nanti contoh untuk membuatnya akan diberikan. Kemudian gambar yang sudah dicocok pada hari Senin ditempelkan pada bagian depan topi kokinya. Lalu yang kelima adalah memasangkan lambang bilangan dengan gambar. Nah, anak-anak sudah bisa kan berhitung sampai dengan 30? Kemudian yang keenam, bahasa dan seni, membuat kolase gambar dengan daun-daunan. Masih sama ya seperti kemarin, bisa menggunakan daun-daunan yang masih basah atau hijau, atau juga daun yang sudah kering. Kemudian ceritakan gambar itu dengan tulisan. Tulisannya terdiri dari 3 kata atau lebih. Begitu untuk aktivitas anak-anak hari ini dan juga untuk pembelajaran kita hari Rabu ini. Selamat belajar, selamat bermain juga. Semoga kita semua diberkati Tuhan, terutama dengan kesehatan. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.